Assalamualaikum. Buah berduri, buah durian. Buah berduri, buah papakin. Perkenalkan, nama saya Syira Azza Arainarian. Perwakilan dari SDN 1 Landasan Ulin Timur, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah asal mula Kota Baru yang ditulis oleh Ibu Musdalifah. Selamat mendengarkan ya. Di tepi pantai, angin laut berhembus dengan lembut, mengiringi matahari senja yang memancarkan semburat cahaya cinta. Seorang gadis kecil, Cening namanya, bermain dengan ceria sambil mengejar ombak bersama kedua orang tuanya. Saat membantu kepiting dan kerang kembali ke laut, Cening menunjukkan kasih sayang terhadap makhluk hidup di sekitarnya. Ayah, Ibu, bantu Cening melepaskan kepiting dan kerang. Malam pun tiba. Laode, ayah Cening, merasa gelisah karena keesokan harinya ia akan berlayar ke negeri seberang. Istrinya pun mencoba menenangkan. Tidak apa-apa ayah, pergilah engkau berlayar ke negeri seberang. Doa kami akan selalu melindungi ayah. Meskipun berat, Laode bertekad untuk memperjuangkan masa depan keluarganya. Ia merenung, inilah tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Dahulu, di tempat tinggal Laode dan keluarganya adalah negeri yang subur dan makmur. Rakyat hidup tentram dan tercukupkan. Hasil pertanian dan laut pun melimpah. Mereka selalu melestarikan alam, tidak sembarangan menebang pohon kecuali diperlukan. Kebiasaan inilah yang ditanamkan oleh raja yang adil dan bijaksana dari generasi ke generasi. Namun, kedamaian ini telah terancam ketika bencana telah melanda negeri. Bermula ketika raja telah meninggal, seluruh rakyat tidak percaya telah kehilangan pemimpin yang dicintai. Berita pun tersebar, seluruh negeri pun bersedih. Selama 7 hari 7 malam, langit tampak kelabu. Suara burung hanya terdengar lirih. Perlahan, kesedihan pun mulai terobati ketika raja muda mengganti ayahnya. Seluruh rakyat berharap raja muda memimpin dengan adil dan bijaksana. Setahun kemudian, datanglah kapal asing. Raja muda menerima utusan asing tersebut untuk bekerja sama. Awalnya berjalan dengan lancar, tetapi lama-kelamaan penjajah memaksa penduduk negeri untuk menyerahkan semua hasil bumi. Hutan pun habis. Raja mulai terasing dan rakyat mulai menderita. Sebagian rakyat mulai merantau, termasuk Laode. Laode pun berlayar. Suatu malam, badai ganas datang merobek layar kapal. Kapal pun pecah. Seluruh awak kapal pun terjatuh. Laode berusaha bertahan di tengah ombak yang mengamuk. Laode
akhirnya tidak sadarkan diri. Ketika tersadar, Laode mendapati dirinya terbaring di atas pasir yang disirami cahaya mentari pagi. Perlahan, Laode membuka matanya dan dia terkejut melihat sosok raksasa besar berdiri di depannya. Raja raksasa itu sangat marah. "Hei kau manusia, mengapa kau datang ke pulauku? Berani-beraninya kamu, akan hukum kamu." Ampun Raja Raksasa, aku tidak sengaja terdampar di pulau ini. Kapalku pecah dan seluruh teman-temanku tertelan di tengah ombak yang mengamuk. Raja Raksasa itu bersikeras, tidak percaya dengan alasan Laode. Dalam kepanikan, Laode mencoba untuk menawar. "Hei kau Raja Raksasa, izinkan aku untuk berlomba menaiki puncak gunung di pulau ini. Jika aku yang menang, engkau harus menghilang dari pulau ini. Jika aku yang kalah, aku siap menerima hukumannya." "Hei kau manusia kecil, berani-beraninya kau menantangku. Aku menerima tantanganmu." Perlombaan pun dimulai. Dengan semangat dan tekadnya, Laode berlari sekuat tenaga untuk mencapai puncak gunung di pulau tersebut. Akhirnya, Laode sampai di puncak gunung. Sementara itu, Raja Raksasa masih di kaki gunung. Sesuai perjanjian, Raja Raksasa menghilang dari pulau tersebut dan Raja Raksasa menitipkan pesan kepada Laode. "Jagalah pulau ini dan selalulah lestarikan alam." Musim pun berganti. Laode membuat rumah dari hasil alam dan peninggalan Raja Raksasa. Berbekal semangat, Laode membuat kapal harapan untuk menjemput keluarganya. Setelah berbulan-bulan lamanya, akhirnya Laode sampai di kampung halaman untuk menjemput dan membawa keluarganya ke pulau baru, Pulau Harapan. Mereka membangun kehidupan baru, menjaga pesan Raja Raksasa untuk selalu melestarikan alam dan tidak serakah. Dan pulau inilah yang sekarang dikenal sebagai Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru, menjadi simbol harapan dan mimpi di masa depan. Pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini, marilah kita jaga dan lestarikan alam untuk masa depan anak cucu bangsa Indonesia. Kota Baru gunungnya Bamega, Bamega umbak manam putih solak karang, umbak manam putih solak karang. Matamu lawanlah Adinda, Adinda iman tidak daras mulia, iman tidak daras mulia. Silat tanamlah babaris, babaris tabang pambambanku helangakan, tabang pambambanku helangakan. Bahalat gunungnya babaris, babaris hatiku dan damku selangakan, hatiku dan damku selangakan.